Terima kasih Anda masih bersama kami di Berita Banten, dan bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama pagi hari ini. Polisi gerebek lokasi penyuntikan gas LPG ilegal. Minibus terbakar usai tabrak 2 motor. Pasangan sejoli berbuat mesum dalam musola. Menggunakan maskapai Egypt Air MS977 rute Mesir-Jakarta, Farid Zanzabila Al-Ayubi, seorang relawan Mercy di Palestina, tiba di tanah air. Kedatangan Farid Zanzabila Al-Ayubi di Terminal Kedatangan Internasional 3 Bandara Soekarno-Hatta, Kota Tangerang langsung disambut isak tangis keluarga. Farid sudah 4 tahun tinggal di Gaza dan menjadi relawan di Rumah Sakit Indonesia di Gaza Utara. Selain itu, ia merupakan mahasiswa di Universitas Islam Gaza. Meski wilayah yang ditempati terus dibombardir oleh Zionis Israel, ia berhasil selamat. Menurut Farid, sudah tidak ada lagi tempat berlindung dan gempuran kini terus dilancarkan Zionis ke wilayah Gaza Selatan, sehingga membuat dirinya meminta bantuan pemerintah melalui Kementerian Luar Negeri untuk dilakukan evakuasi. Dengan proses panjang dan rumit, akhirnya ia bisa masuk ke dalam daftar evakuasi. Untuk waktu itu memang sangat genting dan kami kurang lebih ada 4 hari. 4 hari kita 3 relawan di Indonesia berada di basement, kurang lebih 4 hari di sana, dan sangat mencekam sekali. Bahkan saya mau ngomong ke media Al Jazeera dengan bahasa Indonesia kepada Menlu, Bu Retno, apa segala macam. Tapi alhamdulillah atas izin Allah semuanya kami diselamatkan dan kami dapat dievakuasi melalui bantuan dari Presiden Mahmud Abbas dari Ramallah, mengirim sebanyak 4 bus dan beberapa ambulan untuk mengevakuasi kami ke selatan. Sementara itu, menurut fungsional diplomat ahli media Kementerian Luar Negeri, saat ini tersisa 2 relawan Indonesia masih tertahan di Gaza. Kemenlu masih berusaha keras untuk memulangkan kedua WNI tersebut. Ada 2 warga negara kita, sama seperti Mas Farid. Mereka adalah relawan Mercy yang sebelumnya bekerja di Rumah Sakit Indonesia yang ada di Gaza Utara. Nah, memang karena kondisi mereka harus bergeser ke selatan saat ini. Sejauh ini mereka berada di sebuah sekolah seperti yang disampaikan Mas Farid dan dekat dengan Rumah Sakit Eropa. Usai tiba di tanah air, Farid yang merupakan anak dari pasangan Bukor Robin Al-Ayubi dan Sulastri akan langsung kembali ke rumahnya di Komplek Pondok Pesantren Al-Fatah, Cilengsi, Bogor, Jawa Barat. Ariel Meranus dan Taufik Saleh melaporkan dari Kota Tangerang. Entah apa yang merasuki pasangan muda-mudi di Ciputat Timur, Tangerang Selatan. Mereka melakukan perbuatan asusila di dalam musola di Perumahan Perhubungan Udara Kecamatan Ciputat Timur. Dalam rekaman kamera pengawas, terlihat sepasang sejoli ini memanfaatkan sepinya musola untuk berbuat mesum. Mirisnya, mereka berpura-pura ibadah agar tidak menimbulkan kecurigaan warga. Terbongkarnya perbuatan ini saat pengurus musola memeriksa rekaman kamera pengawas dan melihat 2 muda-mudi ini beradegan mesum. Menurut warga, peristiwa ini diketahui terjadi tanggal 6 Desember lalu. Yang melihat dari CCTV yang dipantau di rumahnya bahwa ada 2 sejoli masuk ke musola dan diduga melakukan tindakan mesum, tindakan yang tidak senonoh, tindakan asusila gitu. Kemudian saya datang ke sini karena hujan besar, saya nggak bawa apa-apa lagi, hanya bawa payung di tangan. Pas saya sampai ke musola, saya lihat yang laki-laki sedang melakukan sholat, yang perempuan duduk di kursi. Kemudian ya saya sebagai mungkin warga yang baik, tuan rumah, saya nyalakan lampu, saya nyalakan AC, kemudian saya tinggal lagi untuk menghubungi DKM lagi dan berharap rekaman CCTV-nya segera dibawa supaya kita ada bukti dan kita bisa menindak gitu kan.
Peristiwa ini pun membuat heboh penghuni perumahan. Mereka tidak menyangka tempat ibadah telah dinodai oleh perbuatan tercela seperti itu. Usai kejadian, pengurus memperketat pengawasan musola agar kejadian serupa tidak terulang kembali. Ariel Maranus dan Syahbudin Natar melaporkan dari Tangerang Selatan. Rabu pagi, Menko Polhukam yang juga merupakan calon wakil Presiden Mahfud MD mengikuti seminar kebangsaan dengan tema Tantangan Menuju Indonesia Emas tahun 2045 di kampus Valetehan, Kabupaten Serang. Mahfud MD didampingi Ketua Tim Pemenangan Daerah yang juga merupakan anggota DPR RI, Rano Karno. Cawapres dari Ganjar Pranowo ini menyoroti permasalahan hukum di Indonesia yang oleh sejumlah pihak dianggap masih banyak kekurangan. Menurut Mahfud MD, penegakan hukum yang tidak tebang pilih dan adanya keadilan merupakan salah satu yang harus dilakukan untuk mencapai target Indonesia Emas tahun 2045. Terkait pemilu, Mahfud MD juga berpesan kepada mahasiswa yang termasuk dalam kalangan milenial dan generasi Z untuk memilih sesuai hati nurani dan tidak memilih karena adanya paksaan atau ancaman dari pihak lain. Kalau pesan begitu bisa di kampus, bisa di luar kampus. Masyarakat punya hak untuk mengajukan atau menyampaikan pilihan dan aspirasinya secara bebas dan tidak boleh ditekan, tidak boleh diintimidasi. Pak, lanjut dulu ke Bapak. Yang kacau balau itu seperti apa ya Pak? Hukum yang kacau balau tadi yang Pak Mahfud sebutkan itu seperti apa? Oh, kamu nanti keliru nulisnya lagi. Nanti nulis kacau balaunya lagi jadi berita kita. Pokoknya hukum yang tidak tegak lah gitu. Sementara itu, Cawapres dari Koalisi Indonesia Maju, Gibran Rakabuming Raka, mendatangi kediaman Abu Ya Muhtadi. Dalam kunjungan itu, Gibran hanya silaturahmi dan meminta doa. Gibran menggunakan kemeja biru muda disambut warga setempat dengan meminta berfoto. Dalam kunjungan ini, Gibran melakukan pertemuan tertutup dengan Abu Ya Muhtadi. Kunjungan di sini, Mas, terkait kunjungan sini, Mas. Tadi apa aja, Mas? Silaturahmi aja. Bahas apa, Mas? Gak bahas apa-apa, silaturahmi. Apa yang dibahas dalam kajian? Ya, makasih. Sementara itu, Sekjen Dewan Pimpinan Pusat Majelis Mudzarakah Muhtadi Cidahu Banten atau M3CB, kunjungan Gibran tersebut merupakan silaturahmi sebagai anak presiden, bukan sebagai cawapres. Ia juga menegaskan bahwa Abu Ya Muhtadi tetap mendukung pasangan Ganjar dan Mahfud dalam Pilpres 2024. Ariel Maranus, Fajri Munawir, dan Andre Sopian melaporkan dari Kota Serang dan Kabupaten Pandeglang. Ya, informasi tadi mengakhiri berita Banten pagi hari ini. Saya Rusdi Maulana mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih, selamat pagi dan sampai jumpa.